Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tison. Kita kali ini akan membahas tentang pelayanan lagi ya teman-teman. Cuman kali ini tentang musik. Oke, kita langsung masuk aja ke topiknya teman-teman ya. Konser musik rohani modern dikduk, apakah melenceng? Oke, kalau kita bahas tentang musik, kalau kita bicara soal musik dan konser dikduk, musik keras, hingar-bingar dengan nuansa pesta, hiburan dalam ibadah Kristen, jawabannya perlu ditimbangkan dari beberapa sisi alkitabiah dan praktis ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah tujuan musik di dalam ibadah itu apa, gitu ya. Kita harus paham dulu di situ. Ya, tujuan musik dalam ibadah ya membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan ya teman-teman ya. Fungsinya begitu, bukan untuk kayak menyenangkan hati orang gitu dengan musik. Wah, ya, emang perlu skill gitu, tapi ya kembali lagi tujuannya untuk Tuhan ya teman-teman ya. Yang pertama udah tahu kita, yaitu tujuan musik dalam ibadah adalah Alkitab menekankan bahwa musik dalam ibadah adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk hiburan semata teman-teman. Kayak kita lagi nonton gitu di ibadah yang besar. Jadi wah di sini seru nih, sound systemnya begini gitu. Jadi tujuan kita ibadah itu ya untuk menyenangkan hati kita puas gitu, teriak dengan musik yang gitu. Jadi lupa kita tujuan untuk ibadah itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Berkatalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oke, teman-teman bisa baca di Efesus 5 ayat 19 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bernyanyi itu dan bersorak untuk segenap hati kita gitu, untuk memuliakan Tuhan gitu, dengan segenap hati kita. Jangan karena musiknya keren gitu, WL-nya oke, dan gerejanya besar, dengan semuanya memanjakan telinga kita teman-teman, dan itu bahaya ya teman-teman ya. Jadi kita harus pahami juga musik itu seperti apa dengan nuansanya gitu. Kadang kan kayak terlalu gimana juga ya, perlu diinin ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi musik dalam ibadah bukan sekedar seru atau rame, melainkan harus menolong jemaat fokus kepada Tuhan. Jadi main musik itu juga harus membuat kita itu harus fokus membawa jemaat kepada Tuhan ya teman-teman ya. Ya istilahnya ya pemusik udah tahu lah istilahnya, harmonisasinya bukan untuk main sendiri gitu ya, kayak unjuk skill gitu, show up gitu ya. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa membawa jemaat fokus kepada Tuhan dengan skill yang kita punya. Ya tipis-tipis ya, mungkin bisa membuat orang itu kena dengan notasi-notasi kita lah. Bukan karena kita mainnya ribet atau gimana, itu justru membuat orang itu lebih kayak menikmati konser atau lagi nonton solo gitu ya, solo drum kah, solo gitar atau solo piano ya, sekalian aja bikin konser sendiri ya teman-teman ya. Itu yang berbahaya teman-teman. Dan yang kedua ya teman-teman ya, isi dan roh dari musik gitu ya, isi dan roh dari musik, yaitu kayak si Paulus berkata ya teman-teman ya, sebab Allah bukanlah Allah kekacauan tetapi Allah damai sejahtera. Teman-teman bisa baca di 1 Korintus 14 ayat 33 ya teman-teman ya. Jika musik atau konser membuat jemaat lebih sibuk dengan sensasi atau tubuh, euforia, joget, pesta daripada menyembah Tuhan dengan hati, maka itu sudah melenceng dari tujuan ibadah ya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus perhatiin yang namanya musik itu jangan terlalu sampai membuat kayak gimana gitu ya, kayak teman-teman terlalu kayak sombong gitu, nunjukin wah kayak lagi konser gitu, lupa untuk bawa jemaat dalam hadirat Tuhan. Jadi jemaat jadi kayak lagi nonton gitu, nonton kalian gitu. Nah itu yang perlu antisipasi dari kita gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, musik boleh modern, terus berirama kuat boleh, bahkan pakai drum atau gitar listrik boleh, asal tetap membawa jemaat masuk dalam penyembahan, bukan hanya bersenang-senang ya. Kayak istilahnya pemusik juga kadang ya suka begitu, suka main gitu kayak lagi main sendiri ya, menyenangkan hati sendiri kali gitu ya. Tapi nggak semua begitu ya pemusik teman-teman ya. Maksudnya
kita punya nada juga harus membuat nada untuk Tuhan juga gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita udah bermain dengan hati penyembahan, maka jemaat juga akan terbawa ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga teman-teman, kontras gitu teman-teman ya, antara konser dunia dan ibadah Kristen. Nah, konser umumnya berfokus pada artis, penyanyi, dan keseruan penonton. Itu biasanya kayak sekuler ya teman-teman ya, kayak konser dunia lah. Wah, vokalisnya keren, wih, pemain drummernya keren, gitarisnya keren, pemain bassisnya, piano ya. Pokoknya kalau di sekuler itu kan memang unjuk skill atau unjuk kebolehan, tapi ya tetap mempunyai rasa, tapi ya berbeda dengan gereja gitu, tetap akan berbeda dengan gereja. Karena kalau yang dunia ini kan lebih berfokus pada artisnya ya, sama player-playernya, sedangkan untuk rohani itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau ibadah Kristen itu berfokus pada Allah dan firman-Nya gitu teman-teman. Kalau musik dangdut itu mengubah suasana ibadah jadi seperti konser hiburan, maka roh penyembahan bisa hilang, berganti dengan nuansa duniawi. Oke teman-teman, itu yang perlu kita hindari ya teman-teman ya, karena kalau kita nggak bisa jaga roh kita untuk menyembah Tuhan dan kita terbawa suasana untuk bermain terlalu berlebihan, ya itu sangat berbahaya teman-teman ya. Oke, yang keempat teman-teman ya, kebebasan Kristen dan hikmat gitu. Nah, yang ini kita bicarakan tentang kayak si Paulus berkata teman-teman ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, teman-teman bisa baca di 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, jadi kita perlu menggunakan sesuatu hal yang penting untuk tentang musik kita ini begini-gini, tapi ada sesuatu hal yang nggak perlu kita berlebihan lah untuk kayak harus inilah yang membuat ribet lah, yang membuat ribet gitu. Ya buat aja lah, istilahnya kayak bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan gitu, bukan kayak untuk menyenangkan hati kita sendiri gitu. Ya kalau pengen ada saatnya untuk kita main sendiri pun bisa ya, kita bikin aja rekaman sendiri gitu. Nah cuman ya kita perlu bedakan lah istilahnya untuk main sendiri dengan ibadah gitu. Jadi ada yang perlu kita gunakan, ada yang perlu nggak kita gunakan gitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman juga harus tahu untuk apanya gitu. Oke, lanjut teman-teman. Artinya bukan musiknya yang salah teman-teman, bukan ya. Jadi tetapi hikmat harus dipakai, apakah itu membangun iman, apakah membangun jemaat semakin dekat kepada Kristus gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ ya teman-temannya. Pokoknya ya itu harus dipakailah, apakah untuk membangun iman atau tidak gitu. Itu yang perlu ditelusuri ya teman-teman ya, untuk kita mempunyai karakter ya teman-teman ya, di bidang kita masing-masing atau di talenta kita masing-masing. Oke teman-teman, kembali lagi kepada kesimpulan ya teman-teman ya. Kalau untuk kesimpulannya kayak musik modern termasuk dengan beat kuat bisa dipakai dalam ibadah Kristen asal tetap berfokus pada Kristusnya gitu ya teman-temannya, firmannya dan penyembahan yang sejati gitu. Oke teman-teman, tetapi jika bentuknya lebih seperti konser hiburan atau dagdikduk, ya teman-teman tahulah itu hanya untuk hiburan kita sendiri dan membuat jemaat itu setelah selesai ibadah ya sama aja, pulang pun sama aja karena tidak merasakan hadirat dari ibadah tersebut. Oke teman-teman, kita selesai di topik hari ini. Kita akan bahas kembali topik yang lain. Bye bye.